Halo kawan-kawan. Kembali ke kiri dan kanan. Hari ini malam yang terlampau indah untuk dilewati seperti biasanya. Kita sempat vakum ini mau hampir 2 bulan kawan-kawan. Itu karena berhubung produser saya di belakang ini kayaknya kayaknya sibuk beliau. Dan ya saya aja ya saya juga agak baru ingin membedah buku gitu. Kayak kawan-kawan, saya ini baru pulang nyemprot ini. Kalau bahasa Indonesia ini nyemprot apa? Pak produser gitu. Hah? Nyiram. Oh, bukan itu. Ngerabok. Ngerabok itu bukan lagi, itu memupuk. Nyiram. Iya, nyiram ya. Ya ini akan baru pulang nyemprot tadi. Jadi nyemprot tembakau. Ini agak lumayan kaku ini. Lemah. Pegal-pegal. Lemah. Belakang ini. Wajar lah. Badan kurus gini gitu toh, nggak berotot gitu. Ya gitulah kawan-kawan. Ini sekarang kita mau bedah buku. Ini kan buku yang agak lumayan anarko gitu. Ini dia. Judulnya tentang, ini agak-agak ke kiri-kirian lah. Jadi kalau orang-orang yang belajar tentang literasi, ini termasuk buku yang lumayan keras gitu. Tapi kita kan temanya ke kiri dan ke kanan. Kita baca kiri, kita baca kanan. Nanti kawan-kawan bisa analisis sendiri gitu. Mudah-mudahan dapat hikmah dari pemikiran-pemikiran yang agresif seperti ini. Yuk, kita akan bedah. Judul bukunya tentang Tuhan dan Negara. Tuhan dan Negara. The God and Country. Dari Mikhail Bakunin. Jadi buku ini sangat agresif sekali nih. Tidak disarankan untuk di bawah 18 plus. Jadi di atas 18 plus baru kemudian baca. Dan pondasinya kuat lah, supaya nanti nggak terjerumus amat dengan pemikiran-pemikiran yang diambil mentah-mentah gitu. Ini kan sesuai dengan konteks zaman. Apakah buku ini sesuai dengan konteks zamannya sampai sekarang nih? Monggo, interpretasi dari kawan-kawan itu sendiri. Oke. Buku pertama itu tentang bab pertama itu tentang bagian pertama tentang idealisme dan materialisme. Ini kan ada 6 bab nih. Terus bagian kedua tentang agama dan penindasan. Maaf ya, di sana agak tamu ada. Kita jadi gimana ini gitu. Yang penting lah. Di sana ada orang lagi, ya mama lah. Ini buku kedua. Mama lagi di sana gitu. Jadi walaupun ada kesibukan sedikit, tapi kita akan bedah buku. Itulah kita. Sombong amat. Kita lo aja kali. Nggak usah lah. Harus merendah. Oke. Bagian ketiga tentang otoritas dan hukum alam. Bagian keempat tentang memberi dan menerima. Dukun bukan orang jenius. Bagian kelima tentang 2 peradaban. Bagian keenam tentang aku percaya pada yang absurd. Penting ini memang gitu. Mikhail Bakunin ini kan, ini saya agak sedikit lupa gitu karena lama sudah dibaca gitu. Bulan lalu mau dibedah, tapi sekarang ada waktunya. Jadi apa yang ada di pikiran saya nanti akan saya mencoba untuk membedah. Bagian pertama itu tentang idealisme dan materialisme. Kalau menurut Bakunin itu sendiri, apa yang lebih penting antara idealisme dan materialisme? Kalau menurut Bakunin sendiri itu lebih penting materialisme gitu. Karena sejarah itu
semua tentang sejarah itu berawal dari materialisme, pertentangan kelas gitu. Jadi kalau menurut dia ya materialisme yang lebih dulu daripada idealisme gitu. Gitu kawan-kawan. Saya lumayan agak sedikit ingat-ingat ini karena sudah lama nggak baca lagi gitu. Nanti kawan-kawan mungkin baca buku ini bukan dari penyampaian saya saja gitu. Terus dan yang menarik di buku ini adalah saya catat sendiri ada 3 cara untuk melepaskan diri di halaman 37. Ini kan manusia itu melepaskan diri dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah jalur fantasi, yaitu bar dan gereja. Itu kan bar tadi yang pertama. Terus yang kedua itu adalah gereja. Itu bentuk pelampiasan atau melepaskan diri manusia untuk mendapatkan ketenangan gitu. Atau tujuan dari manusia itu sendiri gitu. Ada yang dari bar, lewat bar, klub-klub, disco gitu. Terus yang kedua itu lewat gereja, ya gereja tahulah. Atau lewat agama-agama muslim mungkin tahu lah. Agama-agama Nasrani mungkin tahu lah gitu. Terus yang kedua itu adalah lewat real. Apa itu real? Yang ketiga, apa itu real? Yaitu revolusi sosial. Kita melakukan revolusi sosial. Yang patansi itu tadi yaitu lewat bar dan gereja. Terus yang ketiga itu kan fantasi. Real itu adalah revolusi sosial. Maka untuk merubah tatanan zaman, untuk menjadi masyarakat yang ideal menurut dia itu adalah dengan revolusi sosial gitu. Karena kita tahu Bakunin ini sejarahnya sangat kelam sekali. Kalau kawan-kawan baca gitu, sejarah Mikhail Bakunin ini, waduh, dari di penjara, dari yang terbuang. Beliau dulu ini kan orang borjuis ini, anggota kerajaan Mikhail Bakunin ini. Tapi kemudian, sejarahnya kelam. Jadi penuh dengan penindasan. Makanya dia memutuskan untuk jalan satu-satunya untuk mendapatkan masyarakat ideal, yaitu revolusi sosial. Ini kan dari garis-garis keras nih. Jadi begitu kawan-kawan. Kalau menurut dia memang anti terhadap agama. Anti dia. Dan dari interpretasi saya itu sendiri gitu. Terus yang kedua, ada catatan-catatannya gitu. Gereja dan negara adalah 2 hal yang paling tidak dia suka. Itu Mikhail Bakunin. Kenapa negara? Karena menurut dia negara itu adalah hapuskan saja negara gitu. Kan sangat nanti saya ditangkap ini. Ini menurut Bakunin. Kenapa? Karena 2 hal yang paling tidak dia sukai. Karena negara itu dianggap sebagai alat penindasan kalau menurut dia gitu. Terus yang ada lagi perkataan dari beliau Mikhail Bakunin itu, mana yang lebih penting itu kan era-era zaman dulu gitu, antara peradaban Yunani atau Romawi gitu. Kalau menurut dia yang lebih penting itu adalah peradaban Yunani. Kenapa menurut dia peradaban Yunani itu lebih penting? Karena era keemasan materialisme di sana, era keemasan peradaban pola pikir di sana itu adalah di era Yunani. Makanya dia Bakunin lebih memilih peradaban Yunani daripada peradaban Romawi pas waktu itu gitu. Dan kenapa alasan dia Romawi itu mundur pas waktu itu? Karena kaum agamawan masuk di era itu untuk mengkocar-kacirkan peradaban peradaban Romawi pas waktu itu. Jadi ya akibat dari agamawan gitu. Jadi peradaban Romawi nggak sekeren sama peradaban Yunani kalau menurut dia di buku ini kawan. Dan Bakunin itu sendiri
Berbeda dengan Marx. Marx kan tokoh sosialis gitu. Nah, perbedaan antara Bakunin dan Marx itu sendiri adalah Bakunin itu adalah revolusi tindakan. Dan sosialisme murni instinktif kalau Bakunin. Sedangkan kalau Marx bukan seperti filsuf yang menemu sistem. Dan kalau Marx kan sosialisme ilmiah gitu. Itu perbedaannya. Kalau dia kan sosialisme murni instinktif gitu. Ya harus diobrak-abrik dengan tindakan. Makanya revolusi sosial ya jalan satu-satunya untuk merubah untuk mencapai masyarakat ideal menurut dia gitu. Dan Bakunin kan anti terhadap Tuhan gitu. Dalam statement dia menjelaskan bahwasanya jika Tuhan ada, ini menurut dia gitu. Jika Tuhan ada, maka manusia adalah budak. Wih, kalau menurut dia. Jika manusia ingin dan harus bebas, maka Tuhan tidak boleh ada. Agama menghancurkan nalar. Menurut Bakunin gitu. Ya itu. Dari buku ini memang jalan salah satunya ya revolusi sosial itu tadi. Untuk mencapai masyarakat yang penuh dengan liku-liku. Seperti apa Kisana? Aku juga bingung nih sih Kisana. Karena sudah lama nggak baca ini, jadi agak yang terbesit aja di kepala gitu. Nanti kawan-kawan kalau mau paham buku ini hanya sebatas apa yang saya tahu saja dan apa yang kemudian ada di isi kepala saya. Dan mudah-mudahan ya tertarik untuk baca buku ini ya. Kalau anti dengan buku ini ya monggo. Kawan-kawan punya statementnya masing-masing gitu. Sesuai itu, karena kita kan bedah buku kiri dan kanan gitu. Jadi buku-buku yang agak-agak frontal, yang agak-agak agresif gitu, buku-buku yang agak-agak anarko ya kita bedah itu sendiri gitu. Supaya ternyata buku ini ternyata ini gitu. Supaya nggak terlalu kemudian anti. Wah. Kan itu nggak boleh. Kalau menurut saya gitu. Ya sebagai seorang yang pencinta ilmu ya harus terus membaca gitu. Dan jangan berhenti membaca sampai liang lahat menjemput kita gitu kawan-kawan gitu. Kalau nanti berhenti misalnya kawan-kawan membaca nih buku ini saja gitu tanpa mengkoreksi tentang Mikhail Bakunin itu sendiri gitu, terlalu dalam tentang Bakunin, nanti kawan-kawan menjadi jadi mudah terpengaruh atau terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu. Ya boleh dengan paham Bakunin atau apapun itulah, tapi ya kalau menurut saya ilmu itu semakin banyak kita dapatkan, yang semakin banyak kemudian kita ambil comot-comot dimanapun itu ya nanti kita filter sendiri gitu apa maksud dari buku itu sebagai yang sesuai dengan konteks hidup dari kawan-kawan itu sendiri. Itu kawan-kawan, kurang kopi, ini rokoknya dia, ini produser saya Ares. Wah, ngeri memang cedengan kita yang satu ini. Oke kawan-kawan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kawan-kawan sehat selalu dan rezeki yang banyak gitu. Beliau juga gitu. Ya amin. Oke kawan-kawan, dan sampai jumpa.